Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Isnaini. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat proses penanaman anting putri. Nah, ini anting putrinya saya dapat kiriman dari Pak Sukiman dari Tembilahan, Riau. Terima kasih Pak, anting putrinya saya senang banget dapat kiriman dari Pak Sukiman. Ukurannya juga ini anting putri pertama saya yang ukurannya besar, relatif besar, karena yang lain biasanya punya saya dari bibit. Dan ini ceritanya Pak Sukiman katanya dia gali di kebunnya, jadi bisa disebut dongkelan juga. Jadi kemarin di grup sempat ramai juga, katanya kalau di Indonesia anting putri yang liar ada apa enggak. Nah, yang saya pernah baca-baca, kalau habitatnya langsung saya pribadi belum pernah lihat, tapi saya dengar cerita kemudian bahwa anting putri ada di beberapa daerah di Indonesia. Yang sebagian ke Kalimantan itu ada tumbuh liar, kemudian di Bintan itu juga katanya banyak tumbuh liar, bahkan dijadikan pohon pagar juga kalau di sana. Termasuk di Riau juga saya dengar banyak anting putri. Kemudian di beberapa daerah mungkin di luar Jawa biasa disebut sandalia ya, untuk anting putri ini. Kemudian sebutan anting putri sebenarnya itu sebutan di Jawa. Nah, untuk di Jawa sendiri saya belum pernah dengar untuk habitat anting putri, dan setahu saya kebanyakan dari hasil budidaya. Kemudian untuk nama ilmiahnya Wrigtia religiosa. Kemudian kalau di luar itu biasa disebut water jasmine. Untuk anting putri ini umumnya kita tahu untuk anting putri, saya pribadi dan banyak teman-teman taunya anting putri itu senang air, karena mungkin dari namanya yang biasa disebut di luar water jasmine, mungkin cenderung senang air. Dan sampai saat ini banyak yang masih beranggapan bahwa anting putri itu senang air. Tapi setelah saya kemarin ketemu sama Mas Junet, kemudian ngobrol-ngobrol, sempat saya bikin videonya juga yang tentang anting putri bersama Mas Junet Hani sama Mas Aksan. Penasaran, saya pengen nyoba, akhirnya anting putri saya di rumah sekarang saya pakai caranya Mas Junet. Jadi cenderung main kering. Jadi karena kebanyakan teman-teman dan saya pribadi sebelumnya adalah bagaimana supaya anting putri itu dapat air banyak. Nah, ini sementara ini saya lagi nyobain caranya Mas Junet, main kering. Jadi nggak pakai air yang misalnya air menggenang atau media yang banyak menyimpan air misalnya. Nah, untuk penanamannya ini nanti saya pakai full pasir malang seperti caranya Mas Junet. Kemudian ini ada potongan-potongannya, nanti saya coba stek. Dan ini pertama kali saya stek untuk batang yang agak gede. Nanti kalau ada perkembangannya nanti saya bikin videonya. Ini rencananya mau saya stek, tapi nanti saya pakai pasir malang kayaknya nyeteknya, karena ada juga yang nyobain pakai stek air dan berhasil, tapi saya mau nyoba pakai full pasir malang untuk steknya. Nah, untuk penanamannya ini udah saya siapin pot. Kalau menurut Mas Junet di video saya sebelumnya disarankan untuk pakai pot yang kecil dulu di awal. Jadi nanti kalau udah penuh akarnya diangkat langsung pindahin ke pot yang besar. Jadi nggak perlu langsung pot yang besar. Ini tadi udah saya sesuaikan, kayaknya cocok untuk yang ini. Nanti pakai pot yang ukuran sekian. Nah, ini pasir malangnya udah saya isi separuh. Kemudian ini saya punya pupuk dekastar, jadi saya langsung kasih pupuk dekastar di lapisan pertama.
untuk lapisan pertama langsung dikasih dekastar. Nah, sering ditanya untuk dekastar ini takarannya berapa. Menurut saya untuk dekastar ini banyak nggak masalah ya, banyak nggak masalah karena dia juga slow release, walaupun dikasih banyak juga dia melepasnya haranya sedikit-sedikit. Oke, saya tambahin lagi hasilnya. Oke, saya kira cukup segini. Karena kemarin saya setelah ketemu Mas Junet itu, anting putri saya yang di rumah itu langsung saya ganti pakai pasir malang tok, kemudian pakai dekastar. Perkembangannya bagus karena sebelumnya saya ngomong sama Mas Junet, kok anting putri saya daunnya kuning semua. Beliau bilang, oh itu kebanyakan pupuk kandang. Ternyata memang iya, dan akhirnya saya nggak pakai pupuk kandang lagi kalau untuk anting putri. Tapi ada teman yang menyarankan juga kalau mau pakai pupuk kandang, sebaiknya kotoran kambing yang masih utuh, bulat, tapi jangan banyak-banyak. Tapi kalau Mas Junet kemarin dia pakai kotoran sapi untuk anting putri, dan itu juga jumlahnya sangat sedikit untuk ukuran pot segini, mungkin hanya 1 genggam aja. Nah, di lapisan atasnya yang dekat akar kasih lagi untuk dekastarnya. Oh, ini dekastar saya masukin ke botol. Sebenarnya dia kemasan kotak plastik di dalamnya, biar gampang nyimpennya saya pakai botol. Kemudian ditimbun lagi untuk dekastarnya supaya nggak keluar dari pot ketika disiram. Nah, kemarin disarankan sama Mas Junet kalau baru pindah pot seperti ini diletakkan di tempat teduh, karena supaya jangan kena air hujan, supaya jangan banyak air menggenang, jangan terlalu basah, untuk menghindari akarnya busuk. Jadi biasanya pengalaman saya juga sering akarnya busuk di penanaman awal, walaupun sebenarnya nggak mati, tapi akarnya banyak yang busuk, akhirnya berkurang akarnya. Itu karena terlalu banyak air yang di dalam pot, atau biasanya agak digenangi air di bagian bawah pot. Nah, itu saya mau coba caranya Mas Junet. Oke, saya kira ini cukup untuk pohon yang ini. Bahkan di video sebelumnya yang bersama Mas Junet itu masih ada yang komentar bahwa anting putri itu senang air, dan itu juga pendapat dari senior-senior. Menurut saya nggak masalah kalau Anda masih yakin atau percaya atau dengan cara tersebut. Nah, saya pribadi penasaran dengan cara Mas Junet yang cenderung anting putri dengan istilahnya cara kering menurut saya. Jadi cenderung dibikin kering, nggak selalu basah, nggak selalu ada airnya seperti kebanyakan teman-teman. Jadi ini saya penasaran, saya ingin mencoba sendiri karena saya pribadi sudah pernah ke Jepara dan lihat anting putri teman-teman di sana itu bagus-bagus, hijau, subur, dan itu yang ingin mendorong saya untuk mencoba caranya Mas Junet. Jadi itu sah-sah aja Anda, dan mungkin yang senior bilang bahwa anting putri senang air. Nah,
Ini saya juga sedang belajar, jadi sedang mencoba dengan cara yang lain. Karena yang cara banyak air dan sebagainya saya udah coba kemarin-kemarin. Nah ini saya mau nyoba dengan cara kering. Oke, ini yang kedua. Saya kasih dekastor dulu. Nah, karena saya pribadi untuk habitatnya belum pernah lihat, tapi saya memang mendengar anting putri itu tumbuh di rawa-rawa di beberapa daerah. Jadi mungkin itu sebabnya akhirnya banyak orang beranggapan bahwa anting putri itu senang air. Nggak masalah juga. Untuk beberapa daerah yang mungkin kesulitan dapat pasir malang, menurut saya bisa pakai pasir kali atau pasir bangunan. Menurut saya nggak masalah juga. Jadi bisa pakai pecahan bata seperti di video dengan Mas Eko Pleret. Menurut saya pasir malang itu maksudnya pecahan batu bata itu lebih mirip dengan pasir malang karena ada rongga-rongganya. Lapisan atas, di atas akar kasih dekastar lagi. Nah untuk dekastar itu kalau di toko belajar bonsai ada 3 macam yang dijual. Ada yang 17 sekian-sekian, 13, 13, 13, kemudian 6 sekian-sekian, saya lupa angka belakangnya. Sering ditanya, itu bedanya di mana? Bedanya apa untuk dekastar? Dekastar itu sebenarnya NPK ya, NPK, pupuk NPK. Jadi angka di depannya itu menunjukkan untuk N atau nitrogen. Kalau kita kenal dengan urea kalau untuk di pertanian. Nah untuk N-nya itu maksudnya untuk bonsai, karena dia hanya perlu untuk daun dan batang itu lebih bagus yang N-nya besar, jadi disarankan untuk pakai yang 17 sekian-sekian. Sedangkan yang 13 yang apa? Yang seimbang, kemudian ada yang 6 sekian-sekian itu untuk bunga dan buah. Jadi nggak masalah juga kalau bonsainya misalnya ada buahnya atau berbunga, bisa pakai yang 13. Bahkan untuk bonsai sendiri untuk yang 13 yang seimbang 13 juga nggak masalah, itu juga bagus. Yang 6 sekian itu bisa untuk buah dan bunga, jadi relatif nggak masalah juga sebenarnya untuk bonsai, tetap bagus. Tapi tetap disarankan yang N-nya tinggi karena lebih fokus untuk bonsai biasanya fokus ke batang dan daun. Oke, untuk yang kedua udah selesai. Oke, itu tadi proses saya menanam anting putri dongkelan. Medianya hanya pakai pasir malang, ditambahin dekastar. Kemudian ini nanti saya simpan di tempat yang teduh. Untuk ini setekan nanti saya coba tanam pakai pasir malang. Nanti perkembangannya akan saya bikin videonya. Saya juga baru nyoba, ini yang pertama kali saya nyoba setek anting putri, ukurannya agak besar. Oke, terima kasih buat yang mengikuti channel Belajar Bonsai. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol merah yang ada di bagian bawah video.
Dan untuk Pak Sukiman, terima kasih banyak Pak sekali lagi untuk kiriman bahan anting putrinya. Semoga nanti bisa berkembang, tumbuh subur jadi bonsai yang bagus. Sekali lagi terima kasih Pak Sukiman dari Pegilahan Riau. Dan sampai ketemu di video channel Belajar Bonsai berikutnya.